Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hindari jebakan boros dari hedonic treadmill yang bisa membuat kita jatuh miskin. Hedonic treadmill inilah salah satu sisi paling kelam dalam aspek psikologis manusia. Kita semua mengalaminya ketika berhubungan dengan uang. Hedonic treadmill intinya bermakna bahwa level kepuasanmu tidak akan pernah naik meski level penghasilanmu sudah naik berkali-kali lipat. Kenapa demikian? Karena adanya ekspektasi dan gaya hidupmu pasti ikut naik sejalan dengan kenaikan penghasilan. Jadi ibaratnya hedonic treadmill adalah seperti ini. Ketika gajimu 5 juta, semuanya habis. Saat gajimu naik menjadi 25 juta per bulan, semua juga habis. Dengan kata lain, napas kita untuk membeli materi atau barang mewah akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penghasilan. Inilah kenapa disebut dengan hedonic treadmill. Seperti berjalan di atas treadmill, kepuasanmu akan kepemilikan beragam benda dan materi tidak maju-maju seolah hanya berjalan di tempat. Sebab ekspektasi dan nafsumu untuk memiliki berbagai benda tidak akan pernah terpuaskan. Ketika pemasukan 5 juta per bulan, kamu naik Honda Vario. Ketika naik 50 juta per bulan, kamu naik Toyota Avanza. Ini mungkin salah satu contoh sempurna tentang jebakan hedonic treadmill. Hedonic treadmill barangkali sejalan dengan sebuah ungkapan klasik yang bisa dibilang bahwa hidup itu sebenarnya murah, yang mahal adalah gaya hidup. Hedonic treadmill membuat ekspektasimu akan materi dan gaya hidup terus meningkat. Inilah kenapa kebahagiaanmu stagnan, meski penghasilan semakin tinggi. Sebab gaya hidup dan harapan akan penguasaan materi juga terus meningkat sejalan dengan kenaikan penghasilanmu. Ada eksperimen menarik di sini. Seorang pemenang undian berhadiah senilai 5 miliar rupiah dilacak kebahagiaannya 6 bulan setelah ia mendapat hadiah. Lalu apa yang terjadi? 6 bulan setelah hadiah 5 miliar, level kebahagiaan dan kepuasan hidup orang itu sama dengan sebelum ia menang undian berhadiah. Itulah efek hedonic treadmill. Karena gaya hidup dan nafsumu terus meningkat, kebahagiaanmu seolah berjalan di tempat. Meski penghasilan melompat 10 kali lipat atau bahkan dapat hadiah miliaran. Fenomena hedonic treadmill mungkin selaras dengan temuan riset yang pernah dilakukan oleh Profesor Daniel Kahneman dan Profesor Angus Deaton yang menunjukkan setelah melampaui titik penghasilan tertentu, maka uang memang tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kepuasan dan kebahagiaan hidup. Mereka menunjukkan adanya efek diminishing return, harta kekayaan pada kepuasan hidup. Artinya makin tinggi kekayaanmu, maka makin menurun dampak kekayaan itu pada level kebahagiaan. Dengan kata lain, meski orang itu misalnya telah punya penghasilan ratusan juta per bulan, tapi belum tentu dia akan jauh lebih bahagia jiwanya. Hedonic treadmill ini sejatinya sering kita alami dan rasakan dalam keseharian hidup kita. Misal ketika kebetulan mendapatkan uang lebih, yang membuat kita mendadak terdorong nafsunya untuk membeli aneka barang yang kita inginkan. Apalagi kalau di online shop yang banyak program promosi. Menariknya, kepuasan hati atau beragam barang yang kita beli ini biasanya tidak bertahan lama. Mungkin kita akan merasa senang saat baru membuka bungkusan baru, lalu memakainya. Tapi pelan-pelan, setelah 4 hingga 6 bulan berjalan, kepuasan dan kesenangan kita akan barang baru itu biasanya akan semakin menurun. Dan saat kita mulai bosan dengan barang lama itu, maka nafsu kita untuk membeli aneka barang lain yang baru kembali muncul. Demikianlah siklus semacam ini terus berulang. Sekali lagi, ini terjadi karena efek hedonic treadmill. Ekspektasi dan nafsu kita untuk menguasai beragam benda materi terus naik, sejalan dengan kenaikan penghasilan kita. Tentu saja hedonic treadmill ini tidak begitu memiliki dampak positif bagi kondisi keuangan. Kalau goda nafsu untuk terus mengikuti gaya hidup yang makin mahal terus berjalan, maka niscaya kita tidak pernah bisa memiliki tabungan yang banyak yang bisa diinvestasikan secara produktif atau bisa untuk persiapan hidup di masa depan. Saat kita terus memburu ekspektasi gaya hidup yang meningkat, tapi kepuasan dan kebahagiaan hidup seperti selalu berjalan di tempat, maka uangmu bisa terus terkuras karena habis. Sebab perlombaan mengejar nafsu hedonis itu tidak ada garis akhirnya. Seperti naik treadmill, berapa lama pun kamu berlari, kamu akan tetap pada titik yang sama. Berapapun uang yang kamu belanjakan demi memenuhi nafsu hedonismu,
maka kepuasan dan kebahagiaan hidup tidak akan pernah bergerak maju. Akibatnya sungguh kelam bagi kondisi keuanganmu. Lama-lama kamu akan kehabisan uang dan aset kekayaanmu yang produktif selalu nol. Sementara kepuasan dan kebahagiaan jiwamu belum tentu juga akan makin meningkat. Itulah tadi saran untuk menghindari jebakan hedonic treadmill yang membuat kita boros. Ini diambil dari strategi manajemen.net. Kali ini kita akan membahas tentang sebelum jumlah tabungan berkurang, sebaiknya lakukan hal ini. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Pendapatan yang dihasilkan pun tidak sama. Tapi pada intinya, setiap orang bisa mengelola keuangannya agar jumlah tabungan yang dimiliki tidak terus-menerus berkurang. Persiapkan tabungan untuk masa yang akan datang. Jangan sampai kamu memiliki kebiasaan besar pasak daripada tiang. Bagi kamu yang merasa masih kesulitan dalam mengelola keuangan, hingga pendapatan dan tabungan terus saja berkurang, meski sudah berhemat. Jangan khawatir, karena selalu ada cara untuk mengatur kondisi keuangan dan memperbaiki kebiasaan buruk yang sering tidak kita sadari, tapi lama-lama bisa menguras isi kantong. Berikut ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang pasti setiap kamu melakukan pembelian. Hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang agar jumlah tabungan tidak terus-menerus berkurang, yaitu harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Setiap kali kamu akan melakukan pembelian, apapun itu kebutuhannya, untuk menjaga agar pengeluaran tidak berlebihan, pastikan dulu barang atau jasa yang akan kamu beli atau gunakan adalah benar-benar yang saat ini kamu butuhkan. Kebiasaan berbelanja yang tidak ada tujuannya, hanya sekedar memenuhi keinginan saja atau demi menuruti gengsi semata, itu bisa membuat tabungan terus menipis. Bahkan kalau dibiarkan nantinya, pengeluaran yang kamu lakukan bisa melebihi sejumlah pendapatan yang kamu hasilkan. Kedua, memiliki perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak. Selain memiliki tujuan yang pasti untuk mengatasi diri yang kerap menghabiskan pendapatan hingga menguras tabungan tanpa kejelasan terkait kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, maka cobalah membuat perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak agar kamu bisa terarah dalam menggunakan uang. Mulai sekarang, biasakan diri untuk memilih kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Hindari berbelanja yang kurang penting, setidaknya kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Maka tak perlu lagi berbelanja hal-hal yang belum benar-benar dibutuhkan saat ini. Kendalikan diri ketika keinginan membeli sesuatu yang hanya menghabiskan uang. Gunakan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, menunjang kesehatan, dan keperluan tempat tinggal terlebih dahulu. Ketiga, memiliki sumber pendapatan lebih dari satu. Hal berikutnya yang perlu kamu lakukan dari sekarang yaitu berusahalah untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu. Selain dapat menyiasati jumlah tabungan yang terus berkurang, kamu juga bisa mendapat penghasilan dari sumber yang lainnya. Dengan begitu, jumlah tabungan akan terus bertambah. Mengatur pengelolaan keuangan tak hanya dari satu pendapatan saja. Memiliki sumber penghasilan lebih dari satu juga merupakan bagian dari pengelolaan kondisi finansial. Maka dari itu, perluas lagi wawasanmu dan giatlah dalam mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan bulanan dari satu sisi mulai dari sekarang. Keempat, hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif juga berisiko besar terhadap kondisi keuanganmu. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tabungan. Kalau tidak segera kamu hentikan, maka tidak hanya tabungan yang tergerus, tapi bisa jadi nantinya kamu akan terjebak dalam kebiasaan berutang kemana-mana. Agar pendapatan dan tabungan tidak terkuras habis, berupayalah untuk menghindari gaya hidup konsumtif. Kendalikan diri ketika kamu sedang berbelanja, baik melalui online maupun langsung. Hentikan perilaku impulsif yang bisa memicu tabungan berkurang tanpa tujuan maupun alasan yang masuk akal. Selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan uang. Kelima, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi. Hal berikutnya untuk membantumu agar jumlah tabungan tidak terus berkurang yaitu dengan mulai mempertimbangkan untuk membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi. Ada beberapa barang yang bisa kamu beli seperti emas batangan, properti yang bisa dijual kembali, maupun barang lainnya. Tabungan untuk masa depan, selain berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang maupun investasi lainnya. Daripada pendapatanmu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan gengsi saja,
lebih baik gunakan uangmu untuk membeli barang yang bernilai jual tinggi di kemudian hari. Tabungan untuk masa yang akan datang perlu kamu persiapkan dari sekarang. Lakukan 5 hal tadi agar jumlah tabunganmu tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Milikilah kesadaran diri untuk mulai mengumpulkan dana dan mengelolanya dengan baik serta bijaksana. Pastikan kondisi keuangan di masa depan aman agar kamu tidak merasa tertekan karena mengetahui jumlah tabungan yang terus-menerus berkurang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.